Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari kelas BKA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani, psi yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Namun, arti ilmu jiwa masih kabur sekali. Apa yang dimaksud dengan jiwa tidak ada seseorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Dampak dari kekaburan arti itu sering menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda. Banyak sarjana yang memberikan definisinya sendiri yang disesuaikan dengan arah minat dan aliran masing-masing. Sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi atau tepatnya gejala kejiwaan dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Di antara para filsuf itu adalah Thales, yang bergerak pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak filsafat. Beliau mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Jadi, jiwa itu tidak ada. Karena menurut beliau yang ada di dalam ini hanyalah gejala alam atau natural fenomena, dan semua gejala alam berasal dari air. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenali proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku atau ilmu sosial. Pengertian psikologi menurut para ahli dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, Dr. Randa Singgi Dirgan Gunarsa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kedua, Plato dan Aristoteles. Psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai lahir. Yang ketiga, Johann Bordus Watson berpendapat bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku nampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban atau respon. Yang keempat, Wilhelm Wundt, tokoh psikologi eksperimental, berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Yang kelima, Wordsworth dan Marquis. Psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fajriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan psikologi. Sejarah perkembangan psikologi ada 3. Yang pertama, periode pra-berdirinya psikologi. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang otonom. Yang ketiga, perkembangan psikologi modern. Saya akan menjelaskan periode pra-berdirinya psikologi, yaitu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Bahkan sebelum Wundt mendeklarasikan laboratorium pada tahun 1879 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu pandangan tentang manusia, dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika.
Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt, Jerman pada tahun 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai tokoh psikologi eksperimental, Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan dalam eksperimen-eksperimennya. Ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen elementisme dan ada mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu struktur kejiwaan yang utuh yang disebut asosiasi. Oleh karena itu, Wundt juga dianggap sebagai tokoh asosiasionisme. Perkembangan psikologi modern. Sejarah perkembangan psikologi mengenai pendapat-pendapat para tokoh sejarah ilmu jiwa yang mengungkapkan tentang ilmu kejiwaannya. Seperti yang telah diketahui di mana sejarah telah membawa kita ke dalam masa yang modern, seperti pada saat ini. Terbentuknya perkembangan psikologi modern yang tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh aliran psikologi yang muncul mulai abad ke-20. Beberapa para ilmuwan biologi dan fisika mempunyai minat untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu jiwa menurut prosedur ilmiah modern. Bukti dari mempelajari ilmu jiwa akan muncul beberapa aliran yaitu strukturalisme sebagai pemulai mengangkat psikologi sebagai disiplin ilmu yang otonom dengan didirikan laboratorium psikologi yang pertama dengan menggunakan prosedur penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Aidi Alfianadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang area dalam ilmu psikologi. Yang pertama yaitu psikologi pendidikan. Psikologi dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan suasana mendukung peserta didik dalam perkembangan kemampuan akademik, non-akademik, emosi, dan sosialisasi yang bertujuan untuk merubah pola pikir peserta didik. Yang kedua, psikologi organisasi. Psikologi dalam organisasi mempelajari tentang tingkah laku dan juga hubungan individu dalam organisasi. Yang ketiga yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang yang mempelajari tentang perkembangan manusia sebelum lahir sampai kematian. Ada 3 spesifikasi khusus dalam psikologi perkembangan, yaitu psikologi anak, psikologi remaja, dan psikologi lanjut. Yang pertama, psikologi anak mempelajari tentang perkembangan motorik, perkembangan emosi, moral, dan kognitif anak. Yang kedua, psikologi remaja mempelajari tentang perkembangan identitas diri dan gender remaja. Yang ketiga, psikologi lanjut mempelajari tentang individu dengan lingkungan, perkembangan inteligensi, dan kepribadian. Yang keempat, psikologi kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan merupakan interaksi antara manusia dengan mesin dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan manusia saat berhubungan dengan mesin atau human error. Yang kelima, psikologi industri. Psikologi industri berfokus untuk pengembangan, evaluasi, dan juga prediksi kinerja sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang. Yang keenam, psikologi klinis. Psikologi klinis berhubungan dengan penerapan psikologi dalam memahami, mencegah, sekaligus memulihkan keadaan psikologi seseorang dalam batas normal. Yang ketujuh, psikologi psikopatologi. Psikologi psikopatologi fokus menyelidiki tentang banyak gangguan mental dan beberapa gejala abnormal lainnya. Yang kedelapan, psikologi tipologi. Psikologi tipologi berhubungan dengan psikologi kepribadian, di mana psikologi ini menjelaskan tentang banyak kepribadian manusia berdasarkan tipologi atau beberapa tipe tertentu. Yang kesembilan, psikologi kriminal. Psikologi kriminal merupakan ilmu psikologi yang berkaitan dengan kasus kejahatan,
Sebutan lain dari psikologi kriminal adalah psikologi forensik. Yang ke-10 yaitu psikologi komunikasi dan media. Psikologi komunikasi dan media adalah ilmu psikologi yang membahas tentang proses penyampaian energi dari alat indera menuju ke otak. Proses dalam menerima dan mengolah informasi sekaligus membahas tentang bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang. Yang ke-11, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian merupakan ilmu yang mempelajari tentang pribadi manusia, yaitu tingkah lakunya sesuai dengan lingkungannya. Yang ke-12, psikologi perusahaan. Psikologi perusahaan yaitu ilmu psikologi yang berhubungan dengan perusahaan tempat kerja, yang meliputi hubungan antar karyawan, perilaku manajemen, dan kinerja perusahaan yang dibahas dalam perspektif psikologi. Yang ke-13 yaitu psikologi abnormal. Psikologi abnormal merupakan ilmu psikologi yang fokus pada pemahaman terhadap konsep abnormalitas psikologi. Psikologi abnormal juga mempelajari mengenai klarifikasi serta kategori gangguan mental dan juga penyusun diagnosa klinis. Perilaku seseorang bisa dikatakan abnormal jika menyimpang dari standar perkembangan secara umum dan juga norma budaya yang berhubungan serta bahaya yang ditimbulkan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang ke-14 yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari tentang tingkah laku dari manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Studi dalam psikologi sosial terdiri dari proses individu, pengaruh sosial, dan interaksi menjelaskan kelompok. berbagai sudut pandang atau aliran dalam psikologi. Bentuk aliran-aliran psikologi antara lain yang pertama strukturalisme, yang kedua behaviorisme, yang ketiga gestalt psikologi, yang keempat humanistik, dan yang kelima psikoanalitik. Berikut penjelasan mengenai aliran-aliran psikologi tersebut. Yang pertama yaitu aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Metode introspeksi ini yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Sensasi digambarkan seperti manis, pahit, di mana diidentifikasi menggunakan introspeksi. Kedua yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Ketiga adalah aliran Gestalt, yaitu memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama. Sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala psikis tertentu yang bersifat khusus menurut Gestalt merupakan totalitas yang menentukan tenaga batiniah dalam jiwa manusia. Yang keempat yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik adalah memahami manusia sebagai totalitas, sehingga sangat tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Misalnya adalah hal perilaku. Metode yang dipakai aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dan riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing setiap individu. Aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup untuk berkembang dan berusaha memenuhi aktualisasi diri dan mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir yaitu aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf.
Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata. Sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu.